Ikhlas itu, ya, ini mah sudah saya baca. Males. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk, silakan duduk. Oh iya, makasih Pak. Wah, Pak Sekdes, pacarnya cantik. Bukan pacar saya Pak Ustadz. Kok bisa? Wanita secantik ini bukan pacar kamu? Ini Bu Yola, Bu Guru desa yang baru. Oh, ini Bu Guru yang ramai dibicarakan itu. Saya juga sudah tahu tentang itu. Dan seluruh warga menanti-nanti kedatangan Bu Guru, termasuk juga saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Alkemet pakai D. Bu Yola sudah saya kasih tahu siapa Pak Ustadz. Mudah-mudahan kamu juga sudah kasih tahu bahwa saya ini satu-satunya tempat bertanya yang sahih di desa ini. Iya Pak Ustadz, saya juga sudah banyak dengar tentang Pak Ustadz Kemet. Oh iya, saya sudah terkenal kalau begitu. Dari mana ya? Atau memang ada nama saya di Google? Kan tadi saya sudah bilang Pak Ustadz, kalau saya sudah kasih tahu Bu Yola tentang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kamu tidak memberikan pengetahuan yang salah tentang saya ke Bu Guru kan? Silakan kalau Bu Guru mau tanya-tanya tentang saya. Apa yang bisa saya bantu sama Bu Guru yang cantik ini? Jadi gini Pak Ustadz, hari ini rencananya selain saya mau berkunjung ke sesepuh-sesepuh desa, saya mau memastikan dari data desa ini Pak, apa benar warga desa Ciraos ini nggak ada yang sekolah SMA? Benar. Warga Ciraos ini rata-rata hanya berpendidikan SMP. Yang wanita begitu tamat SMP biasanya nikah. Langsung pergi ke luar negeri jadi TKW. Nah, kalau yang pria setelah lulus SMP cari kerja di kota. Yang istrinya kerja ke luar negeri, yang suaminya ngurus anak dan rumah. Apa itu sudah berlangsung lama Pak? Sangat lama. Turun-temurun. Saya sebenarnya sudah berusaha mengingatkan mereka bahwa belajar itu jangan hanya sampai SMP saja. Kapan Pak Ustadz? Oh sering. Kamu saja jarang ke musola. Musola itu selain tempat untuk beribadah, juga tempat memberi nasihat dan pelajaran. Bukan begitu Bu Guru? Iya Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu saya rasa cukup untuk hari ini ya Pak, karena masih banyak tempat yang harus saya datangi. Saya permisi dulu ya Pak. Ya tidak apa-apa. Kalau Bu Guru ada waktu senggang, ya jalan-jalan lah kemari, main-main. Ya, boleh tanya-tanya soal agama sama saya. Iya Pak Ustadz, makasih ya Pak ya. Iya. Kalau gitu saya juga pamit ya Pak Ustadz ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Ustadz. Ya. Mari Pak. Mari Pak Ustadz. Mak, kok
Kok nyucinya pakai tangan? Orang kalau datang tuh kasih salam, bukannya langsung nanya. Iya, maaf, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nyucinya teh pakai tangan, Mak? Kan ada mesin cuci. Kita dikasih tangan buat nyuci. Mulai sekarang jangan lagi nyuci pakai mesin cuci. Kenapa, Mak? Bayar listriknya mahal. Iya, Mak. Ini siapa yang nulis? Tuti, Pak. Tuti. Tuti anak Bu Yoyo? Iya, Tuti anak saya. Bagus sekali Bu Yoyo. Profesional. Saya seperti membaca buku yang dijual di toko-toko. Masa sih, Pak? Serius Bu Yoyo. Saya nggak sangka anak Bu Yoyo itu punya bakat menulis. Aduh, alhamdulillah. Saya pikir cuma saya aja yang pikir kalau tulisannya Tuti bagus, Pak. Saya juga nggak ngerti Bu Yoyo. Tapi bener kok, tulisannya ini enak dibaca. Runut, mudah dipahami, dan gak ada pengulangan. Alhamdulillah. Buku ini akan memudahkan siapa saja yang mau berangkat keluar. Iya, Pak. Oh ya, Cucu gimana Bu Yoyo? Alhamdulillah Cucu sekarang udah kembali lagi kerja sama saya, Pak. Cuman sekarang dia saya tugasin di Cidahu, Sukabumi. Saya yakin di sana pasti dia bisa dapat banyak orang, Pak. Alhamdulillah. Si Cucu juga saya kosin di sana, Pak, supaya nggak bolak-balik. Bu Yoyo memang hebat dalam berinvestasi. Bapak bisa aja. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos Idan betul-betul terkapar ya? Sudah 2 hari nggak keluar rumah? Mungkin sakitnya makin parah. Iya, kanker, kantong kering. Jangan-jangan dia yang semalam dilihat sama Pak Sekdes. Masa Idan maling sih? Maling barangnya sendiri, dijual biar dia dapat duit. Larinya kan semalam ke belakang rumahnya, terus lari ke depan, hilang. Iya, Pak Sekdes juga bilang gitu. Tapi saya cari ke depan, nggak ada. Kamu nggak periksa pintu rumahnya, Sep? Nggak kepikiran atuh, Jang. Lagian, Wasaum keluar setelah itu. Bahaya nih, kalau dia sampai jualin barang. Bokeh tingkat tinggi. Gayanya sih nyebelin, tengil. Kita aja sohib-sohibnya sebel sama dia. Cek, kapan atuh nikah sama Sekdes? Ih, Kang Ujang mau tahu aja. Ntar kalau udah nikah, gak ngewarung lagi ya, Cek. Sepi dong. Lihat nanti aja, Kang Asep. Tad, ada tidak sih orang tua yang tidak sayang sama anaknya? Ada. Orang yang kemasukan seton. Maksudnya? Kusoi kemana ya? Belum pulang juga dia. Loh? Orang tua yang tidak sayang sama anaknya, itu bisa dipastikan dia tidak sayang sama dirinya sendiri. Anak itu kan titipan Allah. Di dalam aliran darah anak ada darah kita. Paham? Harus. Tapi sudah waktunya azan. Sok. Suara saya jelek, Ustaz. Azan itu seruan. Penanda waktu masuknya waktu sholat. Tidak ada hubungannya dengan suara bagus atau tidak. Sok. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajal tidak pernah permisi. Kalau memang sudah waktunya, pasti akan kembali kepada Allah. Rasa-rasanya baru kemarin ketemu sama Mak Ijom, nganterin ke rumahnya Mak Eros. Kira-kira apa ya yang bakal kita bawa kalau kita mati nanti? Yang jelas bukan tanah yang luas dan harta yang berlimpah, tapi amal perbuatan kita. Kemarin dia kesini, duduk di sini, masih ada baunya. Jatuh sendiri. Meninggal malam hari, nggak ada yang tahu. Mak, Ijom. udah Mak jangan sedih lagi. Mak teh harus ikhlas. Baru kemarin dia kesini.